Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di Mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang bagiku yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. Yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years
doamu kini terkabulkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 1-2. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggengam, balas sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Selamat malam Jakarta Live. Good evening, Jakarta Live. Kita akan sama-sama membaca satu firman Let us together open up our Bible
Ini akan menjadi renungan kita bersama di malam Natal tahun ini. This will be the message for us during this Christmas Eve. Saya bacakan di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. I will read it from the book of Luke, chapter 2, verse 8 until 20. Perikop ini berjudul Gembala-Gembala. The title is The Shepherds. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, itu kita baca satu kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. So that was the story when Jesus was born. Itu ditulis di kitab Lukas. And it was written in the book of Luke. Diceritakan bahwa malaikat Tuhan mendatangi para gembala yang sedang menggembalakan ternak di padang ya. And it was said that the angels visited the shepherds who were shepherding their cattle. Ya, di zaman itu para gembala termasuk kelompok yang kurang dianggap ya. In those era, the shepherds were a group of people who were not popular. Ya, ini seperti ingin mengatakan bahwa Tuhan mau memakai semua orang, bahkan orang yang tidak dianggap untuk memberitakan Injil. This was like saying that even God wants to use people and wants to deliver the message to the people who are not even seen by the communities, the most people. Jadi in ini that seperti undangan kepada kita semua, apapun latar belakang kita, Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. So it seems like an invitation for all of us that whatever our background is, God wants to use us to share, to spread His message. Di firman itu juga dituliskan bahwa para gembala mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ketika mereka sedang bekerja di padang. It is said there that the shepherds heard this message from the angel when they were working when they were shepherding their cattle. Jadi Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa menyatakan kehendaknya dimanapun juga, kapanpun juga terhadap kita. So it seems like God can deliver His message, can share what He wants to say to us wherever we are, whatever we do. Tuhan menyatakan isi hatinya tidak terbatas hanya ketika kita waktu berdoa atau menyembah. When God pours out what's in His heart, it's not limited only when we are praying or when we are worshiping Him. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya kehidupan doa, kehidupan penyembahan yang kuat, maka Tuhan bisa berbicara kapanpun kepada kita. When we have strong relationship with God, when we have this close relationship with God, God can share or God can show us what is in His heart. Ya, kita kembali ke firman tadi ya. Di
dituliskan bahwa di ayat 10 dikatakan ada kesukaan besar karena kelahiran juru selamat. In verse 10, it said that there is a greater joy for the salvation that the angel said about in the message. Jadi sudah sangat jelas bahwa kabar Injil atau keselamatan itu ditujukan untuk seluruh bangsa. It is clear that said here that the salvation work is for all nations. Dan dikatakan ada kesukaan besar ketika Tuhan Yesus lahir. And there is a greater joy when Jesus was born. Jadi tanpa juru selamat tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita. So without the Savior, there is no joy in our heart. Yesuslah yang memberi sukacita yang sejati buat kita. Jesus is the one who gives us the true joy. Jadi buat setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya ada sukacita di dalam hati kita. So for all of us who already confess and said that Jesus is our Savior, supposedly we have the joy, the true joy in our hearts. Sukacita dari Tuhan itu harusnya mengatasi setiap masalah di dalam hidup kita, mengatasi penderitaan di dalam hidup kita, mengatasi pergumulan di dalam kehidupan kita. The joy that God has given to us supposedly overcome every problems in our life, every situations and every sufferings that we have been through. Ya, kita di masa-masa yang dikatakan masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Because we are still now in the era of pandemic COVID-19. Ada ketakutan di sebagian orang. Surely there will be fear among people. Ada kekhawatiran di sebagian orang. Anxiety in community. Ya, bahkan ada kesedihan di sebagian orang ya. Even a sadness. Karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. And grief because they lost their friends and families. Tapi kita mau belajar mempunyai sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. But we want to learn to have the joy in Jesus Christ and hope. Kita percaya ada jaminan di dalam Tuhan Yesus. And we believe there is an assurance in Jesus Christ. Selain keselamatan, kita juga ada jaminan perlindungan dari Tuhan Yesus. Apart from the work of salvation, we also have the assurance of a protection over us. Jadi sekali lagi harus ada sukacita di dalam hati kita. So, Amin. one more time, surely there will be joy in our heart. Amen. Dan kita percaya bahwa ketika hati kita bersukacita, ketika kita punya damai sejahtera juga, maka beban yang kita hadapi itu akan berkurang ya. And we believe when we have the joy in our heart, the joy from the Lord Jesus Christ, we believe that every burden that we are carrying, it feels lighter than before. Kita akan punya kekuatan untuk kita mengatasi setiap masalah itu. We'll regain strength to overcome every problems. Ketika hati kita damai, ketika kita sukacita, maka ada kekuatan, ada anugerah dari Roh Kudus yang memampukan kita. When we have the peace, when we have the joy from Jesus Christ, we believe that the Holy Spirit will give us the strength and firmness. Ya, dan terlepas dari itu semua, bahwa saya mau sampaikan bahwa tujuan dari Natal bukanlah sekedar keselamatan buat manusia ya. And aside from all of that, the purpose of celebrating Christmas is not only salvation, not only just salvation for all of us, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. but also to glorify Him. Melalui keselamatan itu diharapkan manusia, yaitu kita, saya dan saudara, memuliakan Tuhan. Through the celebration of Christmas, through remembering the birth of Jesus Christ, we all are encouraged to glorify Him, to glorify the Lord. Kita orang-orang yang diselamatkan, kita orang-orang yang sudah mempunyai jaminan kehidupan kekal. Tuhan mengharapkan kita juga memuliakan Dia. Because we already have the salvation, we've been saved, and God has redeemed us. So God wants us to glorify Him during these festives. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk kita memuliakan Tuhan. There's so many ways that we can glorify the Lord. Yang pasti melalui kehidupan kita.
surely is through our life. Kehidupan kita bukan lagi untuk kesenangan diri kita, Our life is not our own, is not for our own desire, tapi hidup kita adalah untuk Tuhan. but our life is for God. Melalui pekerjaan kita, Through our work, melalui apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga, through our responsibilities in our family, mungkin melalui juga tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, sebagai anak mungkin, maybe through our through the responsibility in our family as a member of the family, as children. Jadi saya mau mendorong apapun posisi kita di dalam kehidupan ini, lakukan yang terbaik. So I would like to encourage all of you, whatever position you have right now, Biar melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. glorify Him so that in any ways that you do, God is being glorified. Ya, saya akan masuk di dalam bagian akhir dari kisah ini ya. I'm going to the end of this story. Kita mau belajar dari sikap dari para gembala ketika mereka menerima berita akan keselamatan. And we would like to see the attitude of the shepherds when they receive the message of salvation. Yang pertama mereka mendengar firman itu ya. First, they listen to Mereka that word. mereka mendengar akan berita itu dari malaikat, mereka taat dan melakukannya. They listen to the message from the angels that who delivered the message, and they did it. Dikatakan di firman itu bahwa ketika mereka mendengar akan berita yang disampaikan oleh malaikat, mereka saling mendorong untuk pergi ke Bethlehem ya. It is said that when they heard that, they encouraged one another to go to Bethlehem. Jadi mereka saling mendorong untuk mengambil sikap taat ya. So they encourage one another to obey to the message. Ya, seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mempunyai keinginan untuk mentaati firman itu. Whenever we listen or read the word of God, we have this desire in our heart to obey, Ada to follow. keinginan yang kuat untuk melakukan firman We itu. have this strong will to follow what the word says. Tapi kalau kita menunda untuk menjalankan, untuk menjadi taat, maka kekuatan itu akan hilang. But if we delay to obey, then the strength to follow, to obey that word is gone. Jadi yang pertama adalah mendengar firman dan segera taat melakukannya. So first they listen to the word and directly obey the word. Kemudian yang kedua dari sikap dari gembala ini adalah Yesus menjadi yang utama. And number two, the attitude from the shepherds that we could learn is Jesus is their priority. Jadi di awal tadi dikatakan ketika mereka di padang menggembalakan ternak, mereka mendengar akan berita dari malaikat, mereka segera meninggalkan pekerjaannya. When they listened to this message, they were shepherding their cattle, so they are in the middle of their work. But right at that time they listened to that message, they right away left that work. Saya percaya mereka tidak begitu saja meninggalkan domba-domba mereka kemudian lari ya. I believe they didn't just left the cattle and then just ran away. Tapi mungkin mereka memasukkan domba-domba itu ke kandang atau mempercayakan kepada orang lain ya. Yeah, but probably they quickly brought their cattle to the where they usually keep it or just give to someone. Yeah. Kemudian baru mereka pergi untuk bertemu dengan bayi Yesus ya. Then after that they went to meet the baby Jesus. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. So Jesus Christ has to be number one in our life. Bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kita, mengabaikan tanggung jawab kita. It doesn't mean that we are going to forget all of our responsibilities. Tapi biarlah Tuhan Yesus itu menjadi yang utama dari segala sesuatunya. But let Jesus Christ will be the number one for everything in our life. Dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, In our family, in our work, bahkan dari pelayanan kita. and also in our ministry. Tuhan Yesus menjadi yang utama.
Jesus is the one. Dan kemudian yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi membuat para gembala membagikan kabar baik itu. And number 3, the personal encounter with Jesus makes them to share the good news, whatever they've seen that day. Ya, dikatakan bahwa ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka menceritakan apa yang mereka dengar dari para malaikat kepada semua orang yang ada di situ. It is said there that after they saw baby Jesus, they wanted to tell to everyone about what they have witnessed that night. Jadi kerinduan Tuhan adalah kita membagikan kabar baik itu kepada semua orang. So it is God's will that for us to share about the good news to everyone. Ya, mungkin kita terbatas di dalam perkataan kita, terbatas di dalam mungkin kemampuan kita ya. Maybe we are limited in words, in saying things to people, maybe also in our ability to communicate with other people. Tapi Tuhan bisa memakai apapun yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. But God can use anything for us to share His message. Untuk kita menyampaikan kabar baik, kita memberkati orang lain. Yeah, when we share the message, it will be bless other people. Banyak hal ya, melalui waktu kita, melalui doa kita. Yeah, through our time, through our prayers. Mungkin juga melalui finansial kita ya. Through our financial. Tuhan percayakan itu untuk kita memberkati banyak orang. Yeah, God has trusted us all of this in our life to bless other people. Ya, dan yang terakhir dari sikap gembala, para gembala ketika mereka mendengar berita keselamatan ya, mereka dikatakan di ayat 20, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. And in number 4, the attitude of the shepherds, what we could learn there is the shepherds return while they were praising and worshiping God. Ya, jadi ini satu pesan bahwa kehidupan kita haruslah dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. It's like giving us a message that our life should be filled with worship and praises. Biarlah hati kita dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Let our hearts filled with thankfulness. Banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. There's so many goodness that God has given to us. Satu hal yang paling berharga adalah keselamatan dari Tuhan Yesus. And one of the most important thing is the salvation that He has given to us. Itu lebih dari cukup untuk sebagai alasan untuk kita bersyukur, kita bersukacita, kita memuliakan Tuhan. That's more than enough to be the reason why we worship and praising God and why we thankful to God. Ya, saya sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan malam Natal. I'm already finished to share what is the message for tonight. Ya, semoga ini menjadi renungan kita bersama untuk kita besok kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Hopefully we can meditate on it together and we can pursue the Christmas tomorrow through this message. Biarlah hati yang bersukacita itu boleh ada di dalam kita. Let the heart filled with joy are in us, all of us. Biarlah sukacita Natal dan damai sejahtera dari Roh Kudus itu melimpah atas setiap kita. Let the joy and peace of the Christmas filled by the Holy Spirit are upon all of us. Baik, mari kita tutup dengan kita sama-sama berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam Natal ini Tuhan. Father God, in Jesus Christ, we are so thankful, Lord, for this Christmas Eve. Kami boleh punya waktu untuk mendengar akan firman-Mu. Thank you for the time that we can listen to your word. Kami boleh punya waktu untuk merenungkan akan firman-Mu. We still have the time to meditate on it, Lord. Biar ini boleh masuk di dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami. Let this enter our heart and also planted in our heart. Dan kami mau belajar Tuhan, kami mau punya sikap hati yang taat. And we would like to learn so that we have the attitude. Dan kami juga belajar menjadi berkat bagi semua orang. And also we could learn
how can we be a blessing for other people. Dan juga biarlah ucapan syukur, pujian penyembahan itu boleh keluar dari dalam hati kami. Let the thankfulness and also the attitude of worship and praise Terima always in our heart, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. Kau berkati setiap kami yang berkumpul malam hari ini. Bless everyone, Lord, who is here gathering tonight. Biar pengharapan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kami. Let your hope, your protection, your peace, Lord, will be upon us. Dan kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan ucapan syukur untuk kemuliaan-Mu. That we can celebrate the birth of your, of you, God, with thankfulness and also joy. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, selamat Natal semuanya. Meskipun baru besok kita merayakan ya. Yeah, so Merry Christmas everyone, even though it will be tomorrow. Besok kita akan merayakan lagi bersama-sama. And tomorrow we will celebrate again Ya. together. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.